Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Rahmat dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 23103121200028. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa soal yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan strategi bisnis global. Penjelasan ini mencakup pengertian Incoterm CIF, strategi peningkatan sumber daya manusia, serta langkah perusahaan dalam meningkatkan penetrasi pasar dan memahami regulasi di Indonesia. Kita mulai pada soal yang pertama, yaitu apa itu Incoterm, CIF, dan bagaimana penggunaannya dalam perdagangan internasional. Incoterm CIF merupakan singkatan dari Cost, Insurance, and Freight. Incoterm sendiri adalah aturan internasional yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli, khususnya terkait biaya, risiko, dan pengiriman barang. Dalam Incoterm CIF, penjual memiliki kewajiban untuk menanggung biaya produksi barang, biaya pengiriman, serta biaya asuransi sampai barang tiba di pelabuhan tujuan. Namun, meskipun penjual membayar asuransi dan ongkos kirim, risiko atas barang sebenarnya sudah berpindah kepada pembeli sejak barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan asal. Incoterm CIF biasanya digunakan dalam perdagangan internasional yang menggunakan transportasi laut, terutama untuk komoditas dalam jumlah besar, seperti hasil tambang, hasil pertanian, dan bahan baku industri. Dengan adanya Incoterm CIF, baik penjual maupun pembeli memiliki kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dalam transaksi internasional. Kita masuk pada soal yang kedua. Bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis internasional di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan bisnis internasional, karena persaingan global menuntut tenaga kerja yang kompeten dan berwawasan internasional. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan dan pendidikan yang berorientasi global, seperti pelatihan bahasa asing, pemahaman perdagangan internasional, serta pengetahuan tentang ekspor dan impor. Selain itu, kerjasama antara pelaku bisnis dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan juga sangat diperlukan agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi hal yang penting, mengingat banyak aktivitas bisnis internasional saat ini dilakukan secara online. Selain hard skills, peningkatan soft skills seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan manajerial juga perlu diperhatikan. Dengan strategi tersebut, kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan diharapkan mampu bersaing dan berkontribusi dalam bisnis internasional. Selanjutnya, kita masuk pada soal yang ketiga. Perusahaan STU adalah perusahaan yang berbasis di Jepang dan ingin meningkatkan penetrasi pasar di pasar internasional. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan STU untuk meningkatkan penetrasi pasar di pasar internasional? Langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan riset pasar internasional. Riset ini bertujuan untuk memahami kebutuhan konsumen, karakteristik pasar, serta tingkat persaingan di negara tujuan. Setelah memahami kondisi pasar, perusahaan perlu menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya dengan budaya dan preferensi konsumen lokal. Penyesuaian ini dapat mencakup desain produk, harga, hingga cara promosi. Selain itu, kerjasama dengan mitra lokal juga sangat penting agar perusahaan lebih mudah masuk ke pasar internasional. Pemilihan saluran distribusi yang tepat, serta pemanfaatan pemasaran digital dan branding global juga menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penetrasi pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan STU dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Kita masuk pada soal yang keempat, yaitu soal yang terakhir.
Perusahaan STU adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di sektor industri pengolahan di Kalimantan Selatan. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan STU untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia? Langkah pertama yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan studi pasar dan analisis lingkungan bisnis di Indonesia. Hal ini penting untuk mengetahui potensi pasar, tingkat persaingan, serta peluang dan tantangan investasi. Selain itu, perusahaan dapat bekerja sama dengan konsultan bisnis lokal yang memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Perusahaan juga perlu berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait seperti BKPM untuk memahami peraturan investasi dan perizinan, mengikuti pameran bisnis dan menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal juga dapat membantu perusahaan memperoleh informasi dan mempercepat proses adaptasi. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional dan strategi bisnis global memerlukan pemahaman yang baik mengenai aturan perdagangan, kualitas sumber daya manusia, strategi penetrasi pasar, serta regulasi di negara tujuan. Dengan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai keberhasilan di pasar internasional.